Rasulullah sangat benci pada sahabat yang berbohong, walaupun itu hanya candaan, prank. Tapi kenapa ketika sahabat Nabi Uqashah melakukan kebohongan, tidak memarahinya, berkata, dengarlah kamu sekalian, sekiranya kamu hendak menjadi lusa orang ini. Pertanyaannya, apakah karena kecintaan kita kepada Nabi kita bisa berbohong walaupun prank karena sahabat Nabi melakukan? Tahlil kan mengingat kematian, betul. Haul juga mengingat kematian, betul. Tapi khusus para habaib, pertanyaannya, apa hukum keduanya? Apakah keduanya sama? Tahlil diambil dari la ilaha illallah. Namanya tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya tahlil. Haul diambil dari hala yahulu haulan. Haul artinya 1 tahun. Makanya membayar zakat mesti ada nisab, berat minimal 85 gram emas, mesti ada haul, artinya sudah dipegang selama 1 tahun. Ada haul, ada nisab. Haul Habib Ali Zainal Abidin itu berarti sudah 1 tahun. Haul yang ke-25 berarti sudah 25 tahun. Apa bedanya dengan tahlil? Sama, isinya sama. Bedanya haul biasanya para habib, ulama besar, dan dalam haul itu biasanya dibacakan manaqib atau biografi. Kalau orang biasa, apa yang mau dibacakan? Dia tidak punya biografi. Lahir, minum kopi, meninggal. Tidak sempat punya sejarah dalam hidupnya. Tapi bukan berarti dia tidak mulia di hadapan Allah. Ini hanya penggunaan istilah. Namanya beda, tapi isinya sama. Biasanya isinya apa? Biasanya isinya 5. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, tahlil, la ilaha illallah. Yang ketiga, membacakan sejarah yang meninggal. Yang keempat, silaturahim. Yang kelima, doa. Sekarang kita kaji satu persatu. Yang pertama, baca Quran. Apa hukum baca Quran? Baca Quran hukumnya wajib. Maka kalau ada orang meninggal dunia lalu kemudian dia membaca Al-Quran, yang dikirim itu adalah pahala bacaannya. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung 1 huruf. Walikulli harfin asyru amsalihah. 1 huruf dibalas 10. Jadi kalau ada orang baca Yasin, Yasin, berapa huruf? 20. Karena ya 1 huruf, sin 10 huruf, ya 20, Yasin. Kenapa Ustaz selalunya baca Yasin? Al-Baqarah kepanjangan. Yang paling bagus itu sebenarnya bukan baca sepotong-sepotong. Kata Imam An-Nawawi, wa in khatimul Qur'an. Paling bagus sekhatam Al-Quran. Sanggup 1 khatam 30 juz sendirian, mantap. Tidak sanggup, bagi 1 juz, 1 juz, 1 juz. Banyak Quran yang sudah dibagi 1 juz, 1 juz. Saya waktu ke Makkah umroh, saya beli 30 juz, tapi yang bisa dibagi 1 juz, 1 juz. Kalau tidak sanggup, baca Yasin. Yasin nggak sanggup, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, laut dekat. Al-Quran pahalanya dikirimkan. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan kami kepada Habib, kepada Kiai, kepada Tuan Guru, kepada... Kalau Abdul Somad meninggal, Bapak Ibu di Buton mau bacakan Al-Fatihah? Mantap. Yang kedua adalah tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Membacakan tahlil sampai. Dalilnya? Ketika Nabi lewat di makam, Nabi ambil pelepah korma, Nabi belah, Nabi tusukkan ke makam. Kenapa ini ya Rasulullah? Sebab semua pohon-pohonan bertasbih. Maka pelepah korma dibelah, ditusukkan ke makam, pahalanya sampai. Itu perbuatan Nabi. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tahlil orang beriman. Tasbih, tahmid, takbir, afdalu dzikri, la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah sampai. Apakah semua pohon-pohon ini bertasbih? Ya. Ada pohon yang tidak bertasbih? Ada.
Pohon mana yang tidak bertasbih? Ini pohon plastik. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan sedekah makanan. Biasanya di dalam majelis itu ada makanan. Orang biasanya tidak mau makan makanan waktu tahlil itu, khawatir itu adalah harta warisan yang belum dibagi. Karena begitu sedetik orang meninggal, hartanya berubah menjadi harta milik ahli waris. Maka anaknya ngasih kata sambutan. Wahai masyarakat Buton yang saya hormati, ini makanan yang terhidang ini adalah itu dari saya sebagai anak. Bukan warisan bapak saya yang belum dibagi. Apa kalian tidak tahu bahwa saya ini kaya? Makanya mesti ada kata sambutan. Supaya masyarakat yang ragu-ragu jangan sampai dia tidak mau makan. Apa dalilnya sedekah itu sampai? Ummi matat, mak saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi tasaddaq, sedekah. Itu menunjukkan pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi sakyul ma, memberi air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi lapa-lapa. Kalau air minum saja sampai, apalagi barongko. Dan seterusnya. Lalu kemudian yang kelima adalah di situ ada namanya silaturahim. Kita mungkin jarang ketemu, tapi begitu ada orang meninggal, ada haul, ada tahlil, kita ketemu. Oh, masih hidup. Alhamdulillah. Oh, lama ini kok lama nggak ketemu kita. Iya Pak, mohon maaf, saya hutang kemarin belum sanggup. Oh, saya udah lupa. Jadi Bapak maafkan, saya ingat lagi sekarang. Yang kelima di dalamnya ada doa. Doa tidak ada ikhtilaf bahwa doa sampai. Kalau saya meninggal, Bapak Ibu mendoakan dari Buton. Doanya sampai enggak untuk Abdul Somad? Iza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus, illa min salasin, kecuali dari 3, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh. Sekarang saya tanya, apakah doa Bapak Ibu sampai ke saya? Sampai. Tapi katanya yang sampai cuma 3. Sekarang saya tanya, apakah doa Bapak Ibu sampai ke Abdul Somad? Sampai. Tapi katanya yang sampai cuma 3. Maksud dari hadis ini, orang yang meninggal itu nggak bisa beramal lagi. Sebelum meninggal dia sholat duha. Setelah meninggal, kalau dia sholat duha kita lari. Maksudnya amal orang yang meninggal itu putus. Tapi ada amal dia yang masih tetap ngalir. Dia bangun masjid, Sultan bangun masjid. Tadi saya sholat di masjid, pahalanya nyampe ke Sultan. Membangun masjid ini amal Sultan kan? Kemudian ilmun yuntafa'u bih. Ada ustadz ngajar, setelah ngajar dia meninggal, ajarannya diamalkan muridnya, sampai apa tak sampai? Itu amal dia. Yang ketiga anak. Anak itu amal kita atau tidak? Amal kita. Enggak paham Pak Ustadz? Anakmu itu amalmu, karena kau beramal lah maka istrimu hamil. Paham? Itu maksudnya, orang yang meninggal itu amalnya putus. Adapun Bapak Ibu yang masih hidup, amal Bapak Ibu enggak putus. Jadi banyak orang enggak paham. Kamu kenapa enggak datang tahlilan? Sudah putus. Apanya yang putus? Enggak tahu, pokoknya putus. Maka mesti dijelaskan, yang putus itu amal orang meninggal. Adapun orang hidup, amalnya tetap ngalir pada orang yang meninggal. Mana contohnya? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu orang hidup apa orang mati? Orang hidup. Dikirim untuk orang mati. Kalau gitu ngalir apa enggak? Ngalir. Jadi nanti kalau ada orang di Buton mengatakan sudah putus, berarti jenazahnya enggak usah disolatkan. Pas ditanya, kenapa enggak kau solatkan? Udah putus beb. Paham? Hadisnya sahih, tapi banyak orang enggak sahih memahami hadis ini. Diajak tahlil enggak mau. Kenapa enggak mau mendoakan? Putus. Apa yang putus? Jangan tanya-tanya.
bagaimana agar kita bisa menjadi pemimpin yang baik dan amanah. Ini nampaknya untuk Pak Wali. Karena jabatan dan kuasa adalah ujian. Banyak orang kalau ninggal katanya ujian. Kalau sakit katanya ujian. Kalau rugi katanya ujian. Kalau jadi wali kota ujian. Makanya Pak Wali enggak tinggal di rumah jabatan. Saya enggak mau tinggal di sini Pak Ustaz. Belum selesai, jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Saya enggak mau tinggal di sini Pak Ustaz. Kalau ada tamu saja di sini. Kenapa gitu Pak Wali? Karena kalau saya terlalu lama di sini, saya lupa jalan keluar. Itu ucapan beliau. Artinya apa? Beliau tidak menganggap ini sebagai hadiah, tapi ini adalah amanah. Wa balawnahum bil hasanat. Kami uji mereka dengan yang enak-enak. Wassayiat, dengan yang enggak enak. Pak Ustadz, katanya ujian itu ada yang enak, ada yang enggak enak. Saya kok enggak enak terus? Nasib kamu. Makanya kita disuruh beriman kepada takdir baik, takdir buruk. Kalau ada orang yang kaya, punya rumah mewah, punya mobil, itu ujian atau nikmat? Ujian. Dia sanggup enggak bersyukur pada Allah. Kalau ada orang kebetulan miskin, susah, melarat, belum lahir bapak ninggal, pas lahir emak ninggal. Itu ujian, disuruh supaya bersabar. Kalau dapat nikmat syukur, kalau dapat yang tidak enak bersabar. Adapun orang yang diberikan jabatan, pakailah jabatan itu untuk menolong agama Allah. Sultan-sultan Kesultanan Buton diberikan Allah jabatan, dibangunnya benteng supaya Belanda tidak bisa menyerang, dibangunnya masjid supaya akidah kuat, diaturnya sistem syura supaya setelah meninggal tidak meninggalkan konflik orang kelahi rebutan kekuasaan, akhirnya negeri aman dan damai, pahala mengalir. Buton baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak muda ini mudah-mudahan ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden. Dengan jabatan itu kau akan menolong agama Allah. Allahu Akbar. Jikalau ada laki-laki yang gemulai, tapi tidak merias wajahnya seperti perempuan, tidak menggunakan pakaian perempuan, dan tidak gay, apakah dia tetap mendapatkan dosa seperti bencong? La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Ada langkah sebelum, ada langkah setelah. Pada zaman Nabi ada seorang laki-laki memakai henna. Henna daun pacar. Kalau kami di Riau namanya daun inai. Kalau di Buton daun apa namanya? Patirangga. Itu ditumbuk, biasanya dipakai untuk menikah. Di zaman Nabi itu untuk perempuan, laki-laki enggak pakai. Lalu kemudian di zaman Nabi ada laki-laki yang memakai, dibawa ke Rasulullah. Kata Rasulullah, asingkan dia ke satu tempat bernama Naqi, tempat pemakaman Baqi, tempat pengasingan Naqi. Asingkan, karena ini bisa menular. Itu lemah gemulai itu kalau kita berteman lama-lama bisa menular. Maka dia mesti diasingkan, dia mesti dikarantina. Tapi jangan satukan dengan karantina COVID. Tapi kalau dia sudah sampai pada tingkat melakukan hubungan homoseksual, maka ada hukuman yang jelas. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu dapati ada orang yang tertangkap melakukan perbuatan umat Nabi Lut, nama kampungnya Sadum, perbuatannya disebut dengan perbuatan orang Sadum. Maaf, itulah dia Sodom. Perbuatan orang Sadum, sodomi.
Maka dinaikkan bagian kerak bumi ke atas, yang atas turun ke bawah. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Amtarna 'alaihim, kami hujani mereka. Bihijaratim, dengan batu. Min sijjilim mandud, dari api yang terbakar. Akhirnya mereka pun mati bergelimpangan. Salah satu contohnya adalah kaum homo yang membeku jadi batu di Pompei. Nah, ini semua menjadi iktibar pelajaran. Kalau dia tidak memakai pakaian perempuan, tidak memakai aksesoris perempuan, tidak operasi kelamin, dan dia tidak homo, seperti pertanyaan, hanya dia gemulai saja. Nggak tahu entah kenapa dia gemulai. Mungkin terlalu banyak makan cendol, sehingga dia seperti tak bertulang. Dia nggak apa-apa. Tidak ada hukum bagi dia, karena dia tidak melakukan dua. Pertama, tidak menyerupai perempuan, dan tidak melakukan hubungan seksual sejenis. Nah, ini penting kita jaga. Makanya saya yakin dan percaya anak-anak muda di Pulau Buton tidak akan melakukan itu, karena masyarakat Buton ini masyarakat yang gagah dan perkasa. Seandainya orang Buton ini lemah gemulai, mana mungkin bisa bangun benteng terbesar di dunia, mengangkat batu. Jadi kalau ada yang lemah-lemah gemulai yang agak-agak ada tandanya, bawa ke sini, suruh dia memperbaiki benteng-benteng udah roboh, angkat. Insya Allah hilang bencongnya. Bagaimana hukumnya anak angkat yang tidak tahu asal usulnya mau menikah? La nikaha illa biwaliyin. Perempuan tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Walinya pertama ayah. Kalau nggak ada ayahnya kakek. Kalau tidak ada kakeknya paman, adik ayah. Kalau tidak abang ayah. Kalau tidak adik ayah laki-laki. Kalau tidak ada juga berarti yang pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga abang laki-laki, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah laki-laki, yang keenam adik ayah laki-laki. Kalau tidak ada walinya, dia ditemukan Pak Imam pulang dari masjid, tiba-tiba depan rumah ada kardus, dikasih namanya binti kardus. Maka waktu nikah walinya adalah fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka yang menikahkannya adalah sultan. Sultan Kesultanan Buton. Sultanlah yang menikahkan. Lalu setelah Kesultanan Buton menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1960, sultan tidak lagi ada kuasa, maka yang berkuasa adalah presiden. Presiden mengangkat menteri agama, menteri agama mengangkat kanwil provinsi, kanwil mengangkat kemenak kota, bau-bau, kemenak kota mengangkat Pak Kua. Itulah makanya yang menikahkan itu adalah Pak Kua. Maka tidak ada di Indonesia ini Bu Kua. Karena Kua perempuan tidak bisa menikahkan. Paham? Ini orang mesti mengerti gimana ceritanya kok Pak Kua bisa menikahkan. Itu asal usulnya adalah panjang ceritanya. Mau diulang lagi, habis waktu, tinggal diulang aja di video channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Anak angkat yang tidak tahu asal usulnya akan menikah, anaknya laki-laki, dan bagaimana cara mendoakannya Pak Ustadz? Kalau ada seorang anak laki-laki, dia tidak tahu ayahnya siapa, dia mau menikah, nggak masalah, karena laki-laki tidak perlu wali. Lalu kemudian kalau ada seorang anak, ayahnya tidak tahu dia bagaimana mendoakannya, maka dia berdoa kepada Allah tetap seperti kita yang ayahnya tahu namanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena dia tak tahu. Jadi kalau dia nanti mau kita doakan, siapa namanya? Nama dia Abdul Somad. Ayahnya kita nggak tahu. Bin Abdillah, anak hamba Allah. Kita husnuzan bahwa ayahnya itu adalah hamba Allah. Dan di dunia ini, kecuali Nabi Adam dan Nabi Isa, setiap manusia pasti ada ayah dan ibunya. Mohon maaf, ada di Pulau Buton yang nggak ada ayah, nggak ada ibunya. Cuman nggak tahu bahwa mereka ada.
Apakah karena kita tidak tahu lalu mereka tidak ada? Kita tidak tahu, tapi mereka ada. Ada satu lagi Pak Ustadz yang nggak ada ayah, nggak ada ibunya. Siapa? Mr. Bean. Mr. Bean fiksi, bukan nyata. Maka tetap doakan ayah ibumu dengan doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan pada Pak Ustadz. Amin. Saya seorang pemuda yang tengah berjuang menuntut ilmu, meraih impian. Saya jatuh hati pada seorang muslimah. Dan sadar kami memahami perasaan satu sama lain. So sweet. Tapi tidak pacaran. Apa namanya? Kami tidak pacaran sebelum itu menjadi halal. Ustadz, saat ini telah memberikan isyarat untuk segera menghalalkannya. Namun saya rasa bahwa saya harus mempersiapkan segalanya. Terlebih dulu untuk memastikan kesejahteraan demi masa depan. Apa yang baiknya saya lakukan Pak Ustadz? Kerja, kerja, kerja. Kumpulkan modal dulu, nanti setelah cukup, bawa ketua pemuda bau-bau Islamic Festival, jangan datang sendiri, ini kesalahan anak muda. Banyak anak muda ini petantang-petenteng, yakin datang ke rumah calon mertua, Assalamualaikum, hai guys. Enggak diterima. Bawa Pak Wali, oke. Bawa Pak Imam, boleh. Bawa Ustadz, jangan bawa saya. Nanti saya yang diterima. Nah, sampaikan niat kami baik, Pak. Niat kami ini baik supaya kami silaturahim ini tidak hanya sebatas bertetangga, berteman satu kota bau-bau, tapi lebih dekat daripada itu. Saya selama ini manggil Bapak kan Bapak, saya ingin manggil ayah. Rebutlah tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jangan lupa doa, jangan hanya sekedar usaha. Jangan mentang-mentang sudah merantau nun jauh di Jakarta, Bandung, Surabaya, pulang ke bau-bau, bawa mobil mewah, bawa emas, begitu datang, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, peluk cipika-cipiki, maksud kami mau Minang, dia baru aja akad ahad kemarin. Itu rasanya melihat pantai laut bau-bau seperti permadani yang terhampar. Ingat, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Allahu Akbar. Semangat jomblo-jomblo nih Pak Wali. Kalau ternyata tidak sesuai dengan skenariomu, kau tidak pernah buat salah, kau sudah berdoa kepada Allah, yakinlah Allah punya rencana yang lebih indah. Boleh untuk update status siang nanti. Nah, mudah-mudahan adik-adik dipertemukan dengan orang yang baik-baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan. Kaum Hawa, maaf, yang sedang halangan tidak boleh tadarus. Karena pemahaman saya selama ini keliru, saya tidak bisa. Perempuan yang sedang halangan, menurut 4 mazhab paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali, maka dia tidak boleh baca Quran. Kecuali 2. Yang pertama, guru. Jadi kalau ada adik-adik, ibu-ibu yang jadi guru di sekolah, kebetulan mata pelajaran tajwid atau Al-Quran, tafsir, dia boleh ngajar tapi bacanya putus-putus. Ya ayyuha alladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Jangan nyambung. Yang kedua, yang hafal Quran kan mesti ngulang hafalannya 1 hari 2 juz. Kalau dia halangan 7 hari berarti 14 juz hilang. Maka dia boleh ngulang hafalannya an zohri qalbin, mulutnya diam, ngulangnya dalam hati. Makanya nanti kalau ada nampak perempuan duduk di bawah pohon diam aja, itu berarti sedang ngurang hafalan. Tanya dia, adik-adik hafal Qurannya? Enggak. Terus kok tadi diam? Nunggu kamu. 2. Kaum Hawa, maaf, yang halangan tidak boleh masuk masjid. Ada cerita
bahwa tidak boleh kita lewat masjid sejauh 40 meter. Tentang nggak boleh lewat masjid 40 meter tidak ada dalil yang sahih. Adapun perempuan yang halangan 7. Tidak boleh masuk masjid, tidak boleh baca Quran, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh iktikaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. 7. Referensinya di mana Pak Ustadz? Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Itu drone-nya bunyinya terlalu kuat, tolong dikasih minyak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang kesaksian dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dan surat Al-Hajj ayat 78, Nabi akan menjadi saksi atas perbuatan umatnya. Sedangkan kita sebagai umat Nabi menjadi saksi terhadap segenap manusia. Wa qul i'malu, beramallah. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat perbuatan kamu. Wa rasuluhu, Rasul akan menyaksikan perbuatan kamu. Lalu kemudian nanti semua orang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu kemudian Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, Ji'na bika alaihim syahida. Nanti engkau Muhammad SAW akan menjadi saksi bagi seluruh umat. Nabi Muhammad menjadi saksi bagi seluruh umat, dan kita menjadi saksi untuk umat-umat. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita sebagai umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi terhadap seluruh manusia? Kok bisa kita sebagai saksi? Sebagai saksi apa? Lalu kemudian kita pun dipanggil sebagai saksi di pengadilan. Kepada Bapak A, saksi tersumpah, wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah. Apakah Anda bersaksi? Saya siap bersaksi. Bahwa orang ini pernah mencuri, saya pernah bersaksi bahwa orang ini pernah mencuri. Apakah kamu melihat? Enggak. Ya tidak bisa jadi saksi. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad menjadi saksi? Ji'na bika ala haula'i syahida. Engkau menjadi saksi. Karena Nabi Muhammad SAW sudah ada sebelum Nabi Adam. Adam, Idris, Nuh, Soleh. Nabi Muhammad kan terakhir Ustadz. Kok bisa Nabi Muhammad duluan? Waktu Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam makan buah kuldi. Dia bertaubat, berdoa. Doa paling tua doa Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu Nabi Adam berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Nabi Muhammad an taghfirali. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad ampunkan dosaku. Nabi Adam berdoa kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Adam, iya, dari mana kau tahu Muhammad? Kata Nabi Adam, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, rafa'tu ra'si, nafakhta fihi ruhi. Ini tanah, lalu ditiupkan Allah ruh ke dalam tanah, lalu tanah itu pun hidup menjadi Adam, lalu aku pun membuka mataku, kata Nabi Adam. Ketika aku buka mataku, tertulis di tiang arasy, Allah
di sampingnya ada kata Muhammad. Aku tidak tahu Muhammad itu siapa, tapi aku yakin namanya bisa bersanding dengan namamu ya Allah, pasti dia adalah makhlukmu yang paling kau cinta. Jadi Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi terhadap nabi-nabi yang lain, bahwa nabi-nabi itu sudah melaksanakan tugasnya. Itu dalil bahwa Nabi Muhammad akan menjadi saksi. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ini kan datang di akhir zaman, kok bisa-bisanya kita nanti akan menjadi saksi? Sebab kitab yang terakhir diturunkan ke kita warisi dari Nabi Muhammad SAW adalah edisi terakhir dari Zabur, Taurat, Injil. Kalau di dalam kitab sebelumnya hanya ada kisah-kisah, pujian-pujian dan doa-doa, maka di dalam Al-Quran ada kisah, ada pujian, ada doa, ada hukum. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Maka walaupun kita datang terakhir, tapi yang pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kitab yang paling sempurna dan umur yang paling panjang. Walaupun umur umat Nabi Nuh meninggal 950 tahun. Bayangkan itu, kalau sekarang berapa kali ganti KTP. Tapi umur kita bisa lebih panjang daripada itu. Dari mana? Setiap 1 tahun dapat 83 tahun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Jadi kalau 10 tahun dia hidup, maka dapat 830 tahun. Kalau dia hidup 20 tahun, tiap tahun dapat Lailatul Qadar 1660 tahun. Nah, ini kelipatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi saksi karena kita yang terakhir, kita bisa melihat, kita disuruh mempersaksikan bahwa umat ini bersaksi tiada Tuhan, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tapi sesama kita nanti bisa kenal, ini pasti umat Nabi Muhammad. Dari mana kita tahu bahwa ini umat Nabi Muhammad? Ghurril muhajjalin, bekas-bekas wuduknya bercahaya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, rambutnya bercahaya, telinganya bercahaya, kakinya bercahaya. Nanti pas di padang mahsyar nggak ada yang pakai seragam korpri. Dari mana kita tahu bahwa ini? Ketika melihat ada nanti bercahaya bekas wuduknya, berarti ini semakin lama dia mempertahankan wuduknya nggak batal, makin terang cahaya. Nanti tiba-tiba ketemu 5 watt. Ini yang wuduknya cuma Jumat aja. Tiba-tiba ketemu cahayanya terang benderang. Ini adalah satu geng dengan kita. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Begitulah Allah memuliakan ini. Tapi nanti ada orang sudah bercahaya dekat dengan Nabi Muhammad. Inilah orang yang banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aqrabu majlisan. Orang yang paling dekat majlisnya. Wajahnya bercahaya. Lalu kemudian tiba-tiba dia nanti ada tenda. Ada tenda di bawahnya. Semuanya kepanasan, tapi orang ini dapat tenda, dapat atap, ada baruganya di padang mahsyar. Ini siapa? Inilah umat Nabi Muhammad. Kullu mri'in tahta zilli sadaqati. Orang yang bernaung di bawah sedekah. Jadi yang tadi malam itu ada yang bersedekah sampai 25 juta. 26 juta. Itu 26 juta mungkin baruganya macam inilah, kokoh 26 juta. Ada yang 500.000, itu tenda biru plastik. Ada yang 15.000, itu koran. Nggak usah lah kita teruskan, kasihan nanti dia. Ya, jadi kita ini nanti punya kelebihan-kelebihan. Dan ketika itu nanti yang pertama masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa umat Nabi Muhammad? Karena ketika panas terik di padang mahsyar, udah nggak tahan lagi mereka ngadap ke Nabi Adam. Adam, tolonglah menghadap Allah, kami kepanasan, udah nggak tahan ini. Kata Nabi Adam, aku malu sama Allah. Ketika disuruh jangan dekati pohon kuldi, aku malah makan buah kuldi, nggak sanggup menghadap Allah. Mereka datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh, tolong. Kata Nabi Nuh, aku malu. Anakku kan anakku ajak naik perahu, nggak mau dia. Ya bunayyar kam ma'ana.
Wahai anakku, mari naik ke atas perahu. Anaknya Kan'an enggak mau. Aku malu kepada Allah. Mereka datang kepada Nabi Musa, mereka datang kepada Nabi Ibrahim, mereka datang kepada Nabi Isa. Kata Nabi Isa, aku malu. Setelah aku diangkat, mereka menyembah aku, kata Nabi Isa. Akhirnya mereka datang kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah, itulah yang disebut dengan syafaat uzma, syafaat paling besar. Maka karena dia yang mampu menghadap Allah, maka umat dialah duluan yang akan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka akan dibawa masuk ke dalam surga zumara, tidak sendirian, berjamaah. Jadi masuk surga itu tidak sendirian, berjamaah. Bagaimana dengan yang jomblo? Mereka pun punya jamaah juga. Namanya jamaah jombloan sejati. Masuk mereka ke dalam surga, dipanggillah perjamaah. Jamaah Kesultanan Buton. Panggil. Tiba-tiba ada Abdul Somad di dalam. Loh, tanya malaikat, ini bukan orang Buton, kok bisa di sini? Aku kemarin tausiah. Masuk, kata malaikat. Itulah gunanya kita berjamaah dengan orang-orang baik, supaya kita disatukan bersama orang baik, supaya kita bersama dengan orang baik, bersama di Pulau Buton, bersama di Bau-Bau, bersama di surga Jannatul Firdaus. Orang kalau sudah masuk surga itu, dia lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang. Yang pertama dia tanya adalah orang yang paling dia cintai. Orang Bau-Bau kalau sampai masuk surga, yang pertama dia tanya sama malaikat, Ustadz Somad mana? Kata malaikat, dia di ruang VVIP. Amin. Sebetulnya Abdul Somad minta doa supaya dimasukkan Allah ke surga Jannatul Firdaus. Yang paling tinggi, surga itu urutannya bukan ke samping, ke atas. Yang paling tinggi itu Jannatul Firdaus. Kata Nabi, idza da'autumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau berdoa kepada Allah, mintalah surga yang tertinggi. Jannatul Firdaus, bahasa Arabnya Firdaus. Orang barat menyebutnya paradise. Firdaus. Wah, makanya disebut Al-Firdausil A'la, Firdaus yang tertinggi. Jadi doa itu minta yang tertinggi. Ini banyak orang sekarang doa, ya Allah masukkanlah aku ke surga, di emperan pun gak apa-apa. Apa ini berdoa? Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustadz beserta rombongan yang sudah mau berkunjung ke kota Bau-Bau. Dan kami minta maaf apabila ini pertanyaan atau kata sambutan. Mohon maaf apabila penyambutan kami terhadap Pak Ustadz di kota kami tidak semeriah di kota-kota lainnya. Meriahnya luar biasa di kota Bau-Bau. Nama saya, tak saya sebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik, hal-hal yang tidak dikehendaki. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, satu, Rasulullah sangat benci pada sahabat yang berbohong, walaupun itu hanya candaan, prank. Tapi kenapa ketika sahabat Nabi Ukasyah melakukan kebohongan, tidak memarahinya, berkata, dengarlah kamu sekalian, sekiranya kamu hendak menjadi lusa orang ini. Pertanyaannya, apakah karena kecintaan kita kepada Nabi kita bisa berbohong walaupun prank karena sahabat Nabi melakukan kebohong? Tidak ada sahabat Nabi yang pernah berbohong. Jadi kalau ada cerita-cerita, maka kita mesti cek and recheck. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduk dari neraka. Saya kasih 3 contoh perbuatan sahabat yang disangka orang berdusta padahal bukan dusta. Pertama, Nabi masuk ke rumah sahabat, ketok pintu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak, dia enggak jawab. Assalamualaikum 3 kali, baru dia jawab, Waalaikumsalam. Buka pintu. Kata Nabi, dari tadi kamu ada di situ? Ada. Kenapa enggak jawab dari pertama? Aku mau dapat doamu 3 kali ya Rasulullah. Pertanyaannya, apakah sahabat yang ada di balik pintu itu pembohong? Tidak.
Dia mau dapat doa Nabi 3 kali, berarti doanya 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dia buka pintu. Idza sta'zana ahadukum salasan. Kalau kamu minta izin salam 3 kali, falam yu'zan, tidak diizinkan, falyarji, maka pulanglah. Contoh kedua, datang tamu. Datang tamu, dia bilang ke istrinya, matikan lampu. Matikan lampu, istrinya masak, begitu masakan datang, masakan ini cuma cukup untuk tamu saja. Karena makanan anaknya, dia sendiri tak ada makan. Diletakkan di ruang tamu, habis itu matikan lampu, lalu dia pura-pura bunyi makan. Besoknya datang menghadap Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Adhakallah, Allah menurunkan rahmat soni'akuma, perbuatan kamu berdua tadi malam. Kelihatannya seperti bohong, pura-pura makan, padahal dia sedang memuliakan tamu. Yang ketiga adalah bahwa perbuatan bohong dalam tanda kutip dibenarkan dalam 3 hal. Yang pertama, ketika kita perang, bukan prank, kita sedang perang. Tiba-tiba saya masuk ke rumah bapak, ini musuh orang kafir mau membunuh Abdul Somad. Saya masuk ke rumah, masuk ke bawah tempat tidur. Lalu kemudian datang musuh bawa pedang. Ada Abdul Somad di sini. Bapak menjawab, Abdul Somad tidak ada di sini. Akhirnya mereka pergi. Apakah bapak waktu itu bohong? Tidak, karena bapak kan bilang Abdul Somad nggak ada di sini. Dia ada di bawah tempat tidur. Itu namanya khid'ah. Al-harbu khid'ah. Yang kedua adalah mendamaikan orang yang berdua sedang kelahi. Ini ada si A, kelahi sama si B, saya si C. Si A datang, memang si B itu kurang ngajar. Tiba-tiba si B datang. Tadi si A datang ke sini kan, ceritakan aku kan, 1 kali pun dia nggak ada ceritakan kamu. Apakah saya bohong? Tidak. Dia memang tidak ada 1 kali, kali-kali dia menceritakan. Tapi kalau saya ceritakan, orang ini bisa kelahi untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai. Yang kedua adalah menyenangkan ibu. Pulang bapak dari Surabaya bawa batik. Ibu tugas keluar kota Surabaya. Pulang ke Bau-Bau bawa batik. Lalu kemudian kata ibu, Papa, gimana batiknya? Cantik enggak? Kata bapak, seumur hidup aku belum pernah melihat batik seperti ini. Kata si ibu, padahal menurut bapak jeleknya. Paham? Sahabat Nabi meyakini ketika dia memeluk Nabi karena cintanya maka dia bisa bersama Nabi di surga. Apakah boleh kami selain mencintai Rasulullah juga mencintai ulama? Karena saya ingin memeluk Pak Ustadz. Laki-laki. Mencium tangan Pak Ustadz seraya memohon barakah dari Allah, meminta doanya semoga anak saya Abu Bakar bin Husain dan Hania menjadi anak yang soleh dan solehah. Riwayat tentang Ukasyah masih diperselisihkan. Jadi ceritanya itu begini. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Man kuntu jalatu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, cambuklah, balas. Siapa di antara kalian yang pundaknya pernah aku cambuk, cambuk. Sahabat mengatakan, semua sahabat tertunduk. Semua sahabat tertunduk mengatakan, karena mereka tidak, siapa yang sanggup membalas Nabi? Lalu kemudian berdiri satu orang, saya. Oh, sahabat yang lain sudah menyiapkan pedang, pancung kepalanya Rasulullah. Kata Rasul, jangan, biarkan dia. Ambilkan cambuk, beri ke dia, biar dia cambuk saya. Nabi tidak mau dibalas di akhirat, lebih baik dibalas di dunia. Beri dia cambuk, biar dia cambuk saya. Kata dia,
cambuknya mesti cambuk yang pernah kau pakai waktu mencambuk saya. Biar sakitnya sama. Cambuknya ada di rumah Sayyidatuna Fatimah. Maka sahabat mengambil cambuk. Ambil. Nih silakan cambuk. Kata dia, waktu engkau mencambuk aku, waktu itu aku tidak pakai baju. Maka biar sama, maka Rasul mesti buka baju. Biar jangan kena ke baju jubah. Biar langsung ke kulit, biar sakitnya sama. Sahabat udah geram, ini kita pancung kepala orang ini. Lalu kemudian cambuklah. Begitu sudah mendekat, lalu kemudian dia peluk Rasulullah SAW. Dia peluk tubuh Nabi, dia ingin, kata dia, kulitku yang hina ini bisa menempel ke kulit Nabi Muhammad SAW. Karena aku tidak yakin, karena aku orang berkulit hitam, aku bukan bangsawan, aku tidak yakin aku bersamamu. Dalam hadis lain dikatakan Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan kecintaan kita juga akan membuat kita bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang status hadis ini masih diikhtilafkan di antara ulama. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada. Terlepas dari itu semua, bahwa isinya bercerita tentang cinta dan bagaimana cara dia meraih cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Ini kertas, ada kertas, masya Allah. Saat ini sedang viral tentang nikah beda agama yang disahkan oleh pengadilan negeri. Sementara fatwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan pernikahan beda agama. Bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang pernikahan beda agama? Bukan pendapat saya, tentang dalam Al-Quran. La tankihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang musyrik sampai mereka beriman. Wal abdun mu'minun, hamba sahaya kalau dia beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, daripada orang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun mengagumkan kamu hartanya, bangsawan, kaya, punya jabatan dan lain sebagainya. La tunkihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah hai laki-laki kamu menikahi perempuan yang beda agama. Wala amatun musyrik mu'minatun, perempuan yang berkulit hitam hamba sahaya, khairun min musyrikatin. Wala amatun mu'minatun, perempuan yang hamba sahaya berkulit hitam miskin susah melarat, khairun, lebih baik, min musyrikatin, daripada seorang perempuan yang berbeda agama. Walau a'jabatskum, walaupun dia menarik, menakjubkan bagi kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jaga anaknya. Kalau sudah nampak bergaul, jangan sampai dia jatuh cinta, nanti dia menjadi melawan. Semua berawal dari percikan-percikan api di lalang yang kering, cepat padamkan. Siapa itu? Teman saya kuliah mah, beda agama, berteman, hati-hati. Nanti betapa banyak disebabkan oleh pertemanan dan persahabatan. Bergaul, berteman, tak masalah. Tapi kalau sudah sampai pada pernikahan, na'udzubillah. True story, kisah nyata. Datang bapak-bapak, ibu-ibu ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Saya waktu itu jadi tim sosialisasi zakat. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Saya mau nanya masalah agama, apa masalahnya? Ustadz Saman gak usah ikut sidang dulu. Kenapa? Ini ada dua orang yang mau konsultasi agama. Ada apa Bapak Ibu? Nangis dua-duanya. Saya tanya, ada apa Pak? Makin kuat. Saya bilang, kalau Bapak Ibu nangis, nanti saya nangis juga. Apa masalahnya? 5 orang sekali murtad Pak Ustadz. Loh gimana ceritanya? Anak gadis saya nikah, ini pura-pura masuk Islam. Setelah anak 3, dia murtad. Anak saya takut nggak makan. Anaknya 3 dibawa. Anak, menantu, cucu.
Saya nggak bisa bicara kuat karena ini orang udah tua-tua, 70 tahun. Kalau sempat saya katakan, mengapa? Saya takut dia meninggal. Akhirnya saya bilang, ibu bapak doakan pulanglah ke rumah. Karena nasi sudah jadi tai ayam. Udah 5 orang murtad, bapak ibu masih cerita bubur juga lagi. Jaga anak keturunan kita, jaga. Lihatlah berapa banyak artis-artis yang murtad karena pernikahan, karena pacaran, karena pergaulan. Allah akan menjaga bumi, kepulauan Buton ini insya Allah. Masukkan anak-anak dengan komunitas dakwah. Bau-bau hijrah festival. Ini membangkitkan semangat. Masya Allah, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat datang kemari. Tidak sampai berbulan-bulan. Pekan lalu ada ustadz, pekan lalu ada ustadz. Semarakkan terus dakwah supaya terjadi juga akidahnya insya Allah. Apa hukum orang yang nikah berbeda agama, tinggal satu rumah sebagai pasangan suami istri, maka selama itu dia berzina. Kalau satu hari dia hubungan kelaminnya 3 kali, 3 kali berzina. Berzina pagi, berzina siang, berzina sore, macam makan obat. Zina. Sampai akhirnya dia mati, maka dia mati. Kalau dia tidak murtad, maka dia pelaku dosa besar, neraka jahanam. Kalau sampai dia murtad, maka dia tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang tidak Islam, falan yuqbala minhu, dia tak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Maka bertaubatlah kepada Allah SWT. Tapi kemudian setelah anaknya besar, dia sadar, dia taubat. Lalu kemudian dia bersyahadat, balik ke Islam, diterima. Lalu kemudian dia tidak pernah murtad, hanya sekedar berzina. Dia tinggalkan istrinya yang tak Islam, atau dibawanya masuk Islam. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat sama seperti tak berdosa. Diajaknya istrinya masuk Islam, anaknya semua masuk Islam. Oh, bagus sekali. Mu'allab semuanya, ulang dari nol. Yang ulang dari nol itu 2, mu'allab sama pom bensin Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali yang paling penting adalah aqidah. Orang sejak zaman dulu di benteng Kesultanan Buton yang paling dipentingkan pertama kali adalah akidah. Dari mana Ustaz tahu akidah? Karena masjidnya dibuat pengurus simbol kelembagaan masjid 20 orang. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuh binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Sifat 20. Itu menunjukkan mereka, sultan-sultan dulu, mufti-mufti dulu, ulama-ulama dulu, nenek moyang orang kepulauan Kesultanan Buton. Yang pertama kali mereka pentingkan adalah akidah. Akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita sampai hari kiamat tetap dalam akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Siapa Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud oleh uang? Saya lihat dulu uang. Di mana ditulisnya Tuhan Maha Esa di dalam uang? Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang dimaksudnya di situ? Penjelasan dari Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ada di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Tuhan Maha Esa dalam Pancasila itu penjelasannya adalah Allah
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalilnya adalah qul huwallahu ahad. Jelas? Yang enggak jelas berarti belum sarapan. Jika ia adalah Allah yang Maha Kuasa sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dalam alinea ketiga, maka bagaimana mungkin Tuhan dijadikan dasar pengeluaran uang sedangkan dikelola oleh sistem fractional reserve atau sistem riba oleh bank lalu beredar ke masyarakat mengikuti kontrol sistem tersebut. Bagaimana muslim menggunakan uang-uang tersebut? Begini ceritanya. Dulu yang dijadikan sebagai alat tukar menukar tidak ada uang, tapi pakai sistem barter. Barter Pak Ustadz, terserah mau barter mau barter. Saya orang pantai punya ikan, tapi saya tidak bisa menanam padi. Orang gunung menanam padi, maka kami ketemu antara ikan dan padi. Padi di gunung, ikan di pantai, bertemu di dapur juga. Akhirnya kita pun barter, ini ikan, ini padi. Begitulah nenek moyang kita dulu. Sampai akhirnya datang Islam, Islam membawa uang. Uang emas namanya dinar, uang perak namanya dirham. Akhirnya pun kita tukar menukar. Lihatlah koin-koin emas yang ditemukan digali di tanah, koinnya tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan perubahan zaman, maka lalu kemudian terjadi perubahan. Emas tidak lagi beredar di tengah jalan. Kecuali Mas Parno, dan mas lain. Emas tidak boleh beredar lagi sebagai alat tukar karena sesuatu dan lain hal. Akhirnya negara boleh mencetak pengganti emas dalam bentuk kertas sesuai dengan kadar emas yang ada di negara itu. Jadi kalau Kesultanan Buton punya emas 1 ton, emas 1 ton itu tidak boleh beredar keluar dalam bentuk mata uang, maka untuk menggantikan emas yang ada beredar itu dicetaklah uang kertas untuk sebagai nilai ganti terhadap emas. Paham? Jadi kalau 1 gram emas itu sekarang 1 juta sekian, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. Kebetulan di rumah saya ada uang 10 juta, maka saya boleh mengeluarkan uang sebanyak 10 lembar, per lembarnya 1 juta. Sebetulnya nilai kertas itu tidak ada, tapi dia sebagai pengganti uang yang ada di dalam berangkas saya, sebagai nilai ganti. Sampai akhirnya Amerika mencetak kertas lebih banyak daripada emas yang ada di Amerika. Kertasnya lebih banyak. Tapi karena dia negara adik kuasa, akhirnya yang dipakai yang salah. Walaupun Amerika itu salah, tapi karena dia kuasa, akhirnya dia yang diikut. Akhirnya negara boleh mencetak kertas sebagai ganti emas. Ini cerita tentang sejarah duit kertas. Saya sudah ceritakan tadi 3 fase. Dari mulai barter, naik ke emas, emas diganti dengan kertas sesuai kadar, sampai pada level yang keempat, kertas dicetak walaupun nggak ada emasnya. Lalu kemudian yang nanya ini nggak setuju. Nggak setuju dia kalau kertas ini sebagai nilai tukar. Lalu kemudian kalau tidak setuju kertas sebagai nilai tukar, lalu kamu mau pakai daun. Kertas ini sebagai nilai tukar. Tapi kemudian bahwa yang menetapkan di Indonesia pakai rupiah, sampai ke Saudi Arabia pakai rial, sampai ke Mesir pakai pon, sampai ke Maroko pakai dirham. Itu ulama-ulama semua. Jadi kalau antum bilang yang mengeluarkan uang kertas ini riba masuk neraka, berarti yang masuk surga cuma antum sendiri. Bayangkan ulama sebanyak-banyak ini, Al-Azhar 1000 tahun lebih di Mesir, berarti bodoh semua ulama Azhar itu. Maka mesti dipahami bahwa duit kertas ini
sebagai nilai hanya untuk transaksi tukar menukar. Tapi sebenarnya nilainya bukan pada kertas itu. Sebagai contoh, kalau antum punya uang 10.000 satu lembar, tapi pada zaman Presiden Soekarno, sekarang masih laku sebagai nilai tukar? Tidak, dia hanya sebagai alat untuk souvenir, untuk kenang-kenangan, tapi sebagai alat tukar sudah tidak bisa lagi. Kita sepakati bahwa uang yang kita pakai sekarang itu yang ditetapkan negara sebagai alat tukar untuk supaya kita tidak gelai gara-gara masalah barter, dalam masalah untuk memudahkan kita bertransaksi. Maka sepakatlah umat di seluruh dunia ini, termasuk umat Islam dan para ulamanya. Apa bodoh semua ulama di Saudi Arabia, para alim ulama yang ada di Yaman, Habib Umar bin Hafiz, wali-wali Allah, mereka pakai duit kertas. Nah, ini tentang masalah uang kertas sebagai nilai tukar. Wallahu a'lam bishawab.